Sebelum dilanjut, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ibu hormati Pak Maryadi MPD, Kepala SMA Negeri 3 Tanah Putih, dan Bu Yuyun, Staf Wakil Kurikulum SMA Negeri 3 Tanah Putih. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita bertemu dalam ruangan virtual ini untuk membahas tentang beberapa kegiatan yang akan kita lakukan ke depannya. Antara lain, pada kegiatan hari ini adalah monitoring untuk pelaksanaan P3K yang sebentar lagi akan dilaksanakan penilaiannya. Dan merevisi RKT dan RKS yang telah kita susun beberapa waktu yang lalu. Dan dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, selalu kita persembahkan sholawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Maryadi dan Bu Yuyun, langsung saja kita bahwa dalam kita masuk agenda pertama dulu, bahwa dalam penilaian P3K, penilaiannya dilakukan berjenjang, mulai dari guru senior, kepala sekolah, dan pengawas. Nah, beberapa berikan kepada kepala sekolah, Pak Maryadi, akun kepala sekolahnya. Halo? Udah Bu, ya siap. Oke, akun Bapak udah Bapak gunakan untuk masuk ke aplikasi penilaian P3K, Pak. Inilah Bu, udah hampir 2 hari ini alamat ini kok reject terus, mental gitu. Jadi rencana mungkin diulang-ulang nih, dari pagi tadi juga belum bisa masuk. Saya nggak tahu nih apa kendalanya. Di alamat yang sudah ada di sini nih Bu. Nih, dia akun yang Ibu berikan beberapa hari yang lalu ini. Ya, dah. Ini udah ya. Kita mau masuk nih. Kita mau masuk lagi untuk pembuatan akun guru senior nih. Untuk pembuatan akun guru senior ya. Belum masuk dia ini. Entah apalah, mungkin karena jaringan lelet, entah apalah gitu kan. Nah, inilah mungkin hari ini. Mudah-mudahan hari ini bisa diselesaikan dan bisa masuk. Nah, untuk guru senior yang akan nanti memberikan penilaian di. Nah, tujuannya di sini dengan kita mempersiapkan jauh-jauh hari seperti ini agar pada hari H kita tidak kelabakan. Yang pertama, kita familiar dengan sistem, bagaimana menggunakan sistem, sehingga dalam pelaksanaan di hari H tanggal berapa tuh ya, 27, 28 serentak itu Pak, seluruh Indonesia. Ya, 27 mulai. Di mana guru senior pun melakukan penilaian di hari itu juga, kepala sekolah hari itu juga, pengawas hari itu juga, tapi pada laman yang berbeda. Oke. Untuk izin Ibu berbagi layar ya. Ini harus Bapak coba sekarang dulu Pak, untuk masuk ke sana Pak. Biar apa kendalanya bisa kita carikan solusi. Ya, ini sekarang ini kita kan masuk nih, kita aktifkan dulu yang kepala sekolah kan masuknya kan ke ini, ke yang Ibu kirim kemarin. Ya, ke website, webnya itu apa? Guru P3K Kemendikbud.id kan Bu ya? Iya. Masuk ke situ kan. Nah, untuk hari ini dari pagi tadi udah coba masuk. Dia di sini Pak. Alamatnya Bapak ini http guru p3k.kemdikbud.go.id penilaian P3K. Ya, penilaian P3K 2022 login penilaian ya 2022 ya. Oke, saya coba dulu Bu,
Karena belum login, Bapak harus coba-coba bagaimana nanti tampilan aplikasinya itu, biar nanti kita tidak ke cari-cari nanti. Oke? Boleh. Siap. Jadi setelah Bapak login itu nanti Bapak akan diarahkan ke halaman ini. Ya. Jadi nanti di sana ada beranda, ada guru senior, ada pelamar, dan ada helpdesk. Iya. Nah, itu pelamarnya udah masuk otomatis tuh, Bu? Belum? Otomatis masuk pelamarnya. Kalau sekarang belum ada lagi tuh. Karena dia baru terbuka nanti di tanggal 27-28 saat penilaian. Oke. Nah, jadi nanti pada laman Bapak itu, di beranda Bapak itu, guru seniornya akan ditampilkan ada beberapa. Maksudnya guru seniornya ditampilkan? Ada beberapa guru senior yang ditampilkan. Berarti berapa nih paling banyak, Bu? Boleh. Kalau kemarin 2, sesuai 1 dengan kan? berapa di aplikasi Bapak. Oh, gitu. Oke. Udah ditampilkan di sana, Pak. Ya, berarti kalau seandainya muncul 2, nanti 2 deh ya kita rekomendasikan. Enggak, kalau muncul 2, Bapak hanya pilih 1. Oke, siap. Jadi guru senior hanya dipilih 1. Dari yang muncul di layar. Dari yang muncul di aplikasi kita. Di aplikasi kita. Oke, misalnya kalau dia 2, berarti kita pilih 1. 3 pun pilih 1. Ya, kemudian yang 1 Bapak pilih itu unduh akunnya. Oke, sip. Ini unduh akunnya. Ya. Kemudian, kan kalau di beranda Ibu ini ada 2 nih. Ya. 2 ini pilih salah 1, unduh akunnya. Oke. Nah, nanti, akun ini nanti Bapak bagikan ke guru senior tadi ya. Yang bersangkutan. Berarti di situlah lengkap nama dia, NPS, atau pendidikan, username, udah lengkap. Oke, sip. Nah, jadi ketika dia sudah diunduh, nanti kan udah lengkap dengan username dan password ya, Bu ya? Ya, lengkap dengan username dan password. Dia membuka aplikasi ini juga. Oke. Nanti kita serahkan ke guru. Berarti dia akan buka sendiri tuh, Bu ya? Dia tersendiri. Dia nanti akan punya aplikasi tersendiri juga dia. Oke. Dengan password dan username dia miliki kan? Iya. Alamatnya sama, Bu, untuk guru senior? Alamatnya sama, cuman dia login dengan username dan password yang kita unduh hari ini tuh. Oh, berarti dia terdeteksi dia guru senior di situ ya, password dan apa ya? Oke, sip. Oke. Lanjut, Bu. Kemudian kan di beranda di beranda kepala sekolah tadi kan ada di sini tadi beranda, kemudian guru senior, kemudian pelamar dan helpdesk. Oke, ya. Nah, itu. Jadi pelamarnya ini belum ada. Penilaian pelamar. Oh ya. Karena dia belum waktunya. Nanti dia akan muncul saat waktu penilaian. Oke. Nah, kemudian ini kan tadi udah menunjuk tadi udah kan? Ditunggu 1 guru senior saja. Jadi ini yang harus dipastikan. Ya. Kepala sekolah menunjuk guru senior yang dapat melaksanakan penilaian kesesuaian pada halaman guru senior dengan menekan pilih sebagai guru senior. Pada data guru yang dipilih. Kepala sekolah berharap berhati-hati dalam memilih guru senior karena hanya dapat memilih sekali saja. Oke, berarti mereka ini guru senior sudah ada data, foto dan dokumennya lah, Bu ya, di situ ya. Ya, sudah ada. Oke, jadi kepala sekolah harus sudah punya gambaran kira-kira siapa yang akan dijadikan guru senior. Sehingga jika muncul ada beberapa pilihan ada hanya 1. Oke. Dan tidak dapat dirubah. Setelah klik dia tidak bisa berubah lagi. Ini misal SMA 3 mungkin dengan keterbatasan tadi muncullah 2 pilihan. Ya. Nah, dari 2 pilihan ini kan seniornya kan imbang-imbang nih. Nah, misalnya guru A senior, guru B senior. Ternyata guru yang akan saya rekomendasikan guru A, tapi dia tidak menguasai IT. Boleh ya saya ambil yang di B ya, gitu ya, Bu ya? Ini dilema ini. Dilema ya. Karena nih yang pertama
kompetensi dan skill ya juga gitu kan. IT itu juga kompetensi sebetulnya gitu. Ya, jadi tadi bisa bicara sama Yuyun, bisa nggak Yuyun bantu membuka aplikasinya, menginput datanya, menutup lagi. Karena Yuyun kan mau dinilai juga nih. Iya, Nanti Yuyun tahu mau pula dinilai juga orang. ya. Nah, gini Betul. Pak, kalau dia dinilai, jangan dia dimasukkan sebagai guru penilai. Ya maksudnya gitu. Ini kan guru ini kan mana nih, ini dua nih dapat nih. Satu ini tak menguasai IT ini. Contoh misalnya Bu Ena kan tak ngerti dia IT dong. Iya. Agak ribet nanti. Misalnya kalau si B pun disuruh nanti ya walau alam juga IT. Jadi ada dilema di situ. Jadi pertanyaannya artinya ini antara kepala sekolah dan pengawas saja yang tahu. Minta ditolongin lah nanti dengan orang yang menguasai IT untuk input-inputnya. Tapi dijaga kerahasiaan susah juga Bu ya. Karena kerahasiaan ini yang penting ya. Bingung juga sih jadinya nih. Oke lah, nanti kalau seandainya si A nih si B diganti nggak masalah ya. Dia kan ada dua pilihan tuh. Misal si A ini kan senior kali, si B kan senior-senioran. Pilih si B aja lah. Karena si B menguasai IT sedikit. Boleh lah gitu ya Bu ya. Boleh. Tapi ingat Pak, sekali Bapak sudah milih dia nggak bisa ganti-ganti lagi. Oke. Berarti pokoknya selama penilai dari guru senior hanya dia yang punya satuan pendidikan yang sudah kita unduh tadi, maka dialah yang berhak untuk menilai guru P3K Bu ya. Oke. Ya. Sampai sini sip kan? Nah, oke, aman. Oke. Kemudian, ini kan sudah guru senior udah kita pilih tadi, kita unduh akunnya, bagikan ke dia. Oke, ya. Nah. Ya. Dah. Dah. Lanjut. Kemudian, ini penilaiannya lagi. Penilaian kan dimulai berjenjang tadi. Dari guru senior, kepala sekolah, dan pengawas. Penilaiannya dalam waktu yang bersamaan. Ya. Berarti nanti berarti itu pakai jadwal itu jadinya Bu? Nah. Jadwal sama Pak. Jadwal sama, jadi nanti guru senior memulai duluan tanggal 27. Iya gini, punya kita beda-beda. Ya. Nah, punya kita berbeda. Yang kita nilai, misalnya untuk si A dinilai oleh 3 orang. Ya. Guru senior, kepala sekolah, pengawas gitu. Jadi tidak jadi masalah. Oke, sip. Cuman yang harus diantisipasi pada hari penilaian tersebut, lakukanlah penilaian di tempat yang jaringannya lancar. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Iya. Ya ini karena mungkin ini tidak bisa dibuka nih karena mungkin ini nih kekuatan internet nih, koneksi internet nih mungkin Bu. Ya. Nah, idealnya dia minta 10 Mbps kan. Ya. Nanti kita kondisikan di hari 27-28 jaringannya dibaguskan lah. Oke, lanjut Bu. Setelah itu 7 penilaian pelamar ya. Nah, penilaian pelamar lagi nih. Penilaian pelamar, kita kan yang kita nilai itu prioritas 2 dan prioritas 3 saja. Oke. Nah, nih. Ini oleh guru senior dulu nih ya. Guru senior dapat melihat data pelamar dan melakukan penilaian pada halaman pelamar. Halaman pelamar hanya dapat diakses pada waktu yang telah ditentukan untuk melakukan penilaian. Guru senior sebagai penilai harus memilih terlebih dahulu guru yang akan dinilai. Dipilih nih. Pilih salah satu dulu siapa. Selesaikan dia dulu. Selesaikan satu. Klik dia satu dulu. Maka lanjut prosesnya dengan menekan tombol lakukan observasi. Ada tombolnya di situ nanti. Ya. Nah, setelah dipilih guru yang akan dinilai, kemudian baru kita tekan lakukan observasi ya. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, setelah itu penilaian kesesuaian oleh guru senior terdiri dari 2 aspek, yaitu penilaian kompetensi dan penilaian kinerja. Penilai memilih salah satu jawaban yang sesuai di antara beberapa pilihan jawaban pada setiap pertanyaan. Sistem akan menyimpan jawaban dari setiap pertanyaan ketika penilai menekan tombol lanjut. Nah, misalnya nih, kan di berandanya itu ada kan 2 jenis penilaian, kompetensi dan kinerja.
Ya. Nah, untuk kompetensi ini soalnya. Nah, Ya. menurut penilai apa nilainya? Kalau misalnya di rentang 1, 2, 3, 4, pilih salah satu. Kalau dia sangat bagus, pilih 4. Nah, setelah itu klik lanjut. Lanjut. Nah, maka masuk ke nomor berikutnya. Jadi pertanyaan itu semuanya sudah ada di dalam observasi di dashboard juga ya? Pertanyaan sudah ada dalam aplikasi. Oke, sip. Lanjut di nomor soal. Tombol nomor soal hanya akan aktif setelah pertanyaan terjawab. Oke. Penilai dapat melakukan perbaikan jawaban dengan menekan nomor urut soal selama penilaian belum diselesaikan. Nah, misalnya setelah semua soal kita nilai, kemudian ya sebelum kita kirim atau submit, sebelum selesai ini, di sebelah kiri itu akan nampak itu mana yang belum kita nilai. Nah, kembali lagi ke situ. Oke. Berarti sebelum di-submit masih ada perubahan bisa kita rubah ya? Bisa melakukan perubahan sebelum dilakukan submit. Oke, siap. Oke. Nah, setelah berikutnya, penilai tidak dapat menyelesaikan proses penilaian jika masih terdapat jawaban yang belum diisi. Nah, nanti nampak ini. Otomatis dia ya? Berarti otomatis, kalaupun misalnya penilai lupa, perasaannya udah ternilai semua, ternyata setelah di akhir nampak ini yang mana yang belum itu nampak. Berarti dia tidak bisa di-submit ya? Oke, ya. Lanjut. Setelah itu, ketika semuanya telah terjawab, terakhir lalu menekan tombol lanjut. Klik tombol lanjut ini. Nih. Ya. Maka penilaian akan tertutup. Oke. Sistem akan menganggap penilaian terhadap pelamar sudah selesai dan akan menyimpan jawaban. Oke, berarti permanen. Permanen deh tuh. Berarti selesai satu orang. Kembali lagi buka itu ke orang kedua, orang ketiga, dan seterusnya. Berarti kembali lagi kepada pembuka, kepada pelamar tadi Bu ya? Ya, kepada halaman pelamar. Berarti kalau jumlah pelamar sebanyak 20 orang lah kita nilai. 20 kali lah dia ya. Ada kemungkinan enggak pelamar lain masuk? Enggak. Bisa jadi enggak? Bisa, dia gini, setelah di cross check itu kan di tingkat pengawas, yang jelas di tingkat pengawas itu sekolahnya, sekolah ibu udah sesuai. Berarti nanti makanya ya perlu dicek juga Bapak di sekolah Bapak tuh ya sebelum hari H ini semuanya itu dipastikan udah oke. Kita yakinkan saja kalau dapodi kita benar ya. Itu benar ya gitu. Dan berarti kan berhubungan dengan submit yang diisi data oleh guru juga ya? Iya. Kan kemarin yang lulus verifikasi udah ada. Nah, berarti yang lulus verifikasi yang saja ya. Yang udah resume semuanya lah Bu, berproses tadi ya. Bagi yang belum lulus tuh nak muncul dia namanya. Apapun alasannya, karena setelah melewati masa sanggah, benda selesai, maka dia ya mohon maaf lah gitu. Iya. Berarti ini kata kuncinya yang sudah resume berarti bisa ya, yang sudah resume lah. Bisa ya. Oke, lanjut Bu. Oke. Lanjut kita. Nah, ini berarti udah selesai ini untuk penilaian oleh guru senior. Nah, kalau penilaian oleh kepala sekolah seperti ini pula. Kepala sekolah dan guru senior jumlah gurunya sama. Kepala sekolah. Berarti sama ya prosesnya? Iya, sama ya. Oke. Nah, nih, kepala sekolah dapat melihat data pelamar dan melakukan penilaian pada halaman pelamar. Halaman penilaian hanya dapat diakses pada waktu yang telah ditentukan. Untuk melakukan penilaian, kepala sekolah sebagai penilai harus memilih terlebih dahulu guru yang akan dinilai. Setelah memilih guru yang akan dinilai, kepala sekolah dapat memulai proses penilaian dengan menekan tombol lakukan observasi. Seperti tadi juga. Sama ya? Ya, sama. Oke. Nah, jadi proses sama. Iya. Ya, penilaiannya juga kompetensi dan kinerja.
Ya, oke, sip. Nah, mulai dari sekarang kepala sekolah siapkanlah itu data mengenai kompetensi dan kinerja gurunya. Oke. Nah, jadi pertanyaan satu lagi, Oke. si pelamar atau si penilai dia tidak masuk ke aplikasi kan, Bu? Si pelamar dia udah selesai dia. Udah selesai, berarti form kita 2728 tuh hanya kepala sekolah, guru senior sama pengawasnya nilai Ya. satu. Pelamar kan udah kemarin dia udah mulai. Oh, udah kemarin ya. Iya. Oke, berarti mereka tidak lagi mengisi-ngisi kayak bisa contoh seperti ujian-ujian CT kemarin atau CPNS kemarin enggak kan? Nah, oke, sip. Yang ujian CAT itu hanya pelamar P4 dari umum. Umum ya. Oke. P2 dan P3 hanya sebatas kita mengisi mengobservasi seperti ini. Oke. Berarti observasi melalui instrumen yang sudah diberikan oleh aplikasi ya, Bu ya? Ya. Oke, sip. Oke. Tadi ada waktu 27-28. Bisa kemungkinan satu hari selesai itu ya, Bu ya? Ya mungkin kalau 20 orang itu kalau dikerjakan pada jaringan yang lancar selesai dia. Oh, pertanyaan misalnya hari ini cuman kondisi jaringan hanya bisa kita punya pelamar 10-20 nih. Kemudian hari ini hanya bisa kita selesaikan 10 karena jaringan. Oh, berarti bisa lanjutkan lagi besok? Besok, ya. 28. Sejauh rentang waktu 27-28, Bu ya? 27-28. Tapi setelah waktu itu nanti tertutup sendiri dia. Ya, otomatis si pelamar kan tidak ternilai jadinya, bukan? Tidak ternilai, makanya sayang kita gitu. Jadi tugas kita ini adalah tugas yang amat mulia, menyangkut hajat hidup rekan kita. Nah, dia dipertanggungjawabkan dunia akhirat ini. Makanya kita harus pahami betul aplikasinya, pahami betul semuanya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Oke, siap. Oke, ya. Oke, mungkin ya kalau untuk P3K sampai di sini kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Pas, jadi saya nanti untuk guru senior hari inilah mungkin kita finalkan. Kemudian nanti siapa yang saya pilih, saya tunjuk, akan saya berikan lagi pemahaman tentang ini, membuka aplikasi segala macam.